berada di Bantaran Tukadunde ya. Ini dalam rangkaian bedah lurah. Jadi ini kebetulan kemarin tahun 2018 atau 19 baru habis disertifikatkan PTSL. Dan sekarang warga di sini sudah membebaskan tanahnya untuk jalan. Kemudian di ujung sana ada tanah TN ya, yang nanti kita akan manfaatkan untuk tempat perkemahan. Tapi di sini status tanahnya masih belum beres ini. Sehingga kita tuntaskan di sini di ujung masuknya, pintu masuknya. Sehingga nanti di sini kita ada jalan baru untuk menuju atau melewati Bantaran Tukadunde dan menuju di tanah negara yang kita akan manfaatkan. Apakah nanti konsepnya kita buat perencanaan ya, paling tidak bunyi perkemahan, kolam pancing atau wisata alam lainnya. Ini sampai perbatasan pembebasan lahan tadi. Jadi warga di sini minta jembatan. Jadi saya bersama Dinas PU saya tugaskan membuat perencanaan langsung jembatan, sehingga di ujung inilah nanti akan langsung dibuatkan pembebasan lahan lagi, sehingga nanti sampai ke utara, sehingga tanah di sini semua mempunyai nilai ekonomis dan semua potensi yang ada di sini bisa digali, termasuk kolam pancing, Bantaran Tukadunde, tempat perkemahan, semua akan terbuka. Tapi semua perlu waktu. Jadi saya turun ini tidak langsung selesai. Ya paling tidaklah tahun 2021, perencanaan 2022 bisa digarap. Beliau ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah, tempat tinggal, tanah tidak punya, kan, sehingga niat pemerintah mau membantu sehingga persyaratannya tidak terpenuhi. Nah tentu ini memerlukan pemikiran, memerlukan strategi atau inovasi-inovasi. Salah satunya adalah di sini di Bantaran Tukadunde ada tanah negara yang bisa kita manfaatkan nanti untuk mengumpulkan warga-warga kita yang tidak punya rumah di sini, sehingga nantinya bisa beliau-beliau ini menempati tempat yang layak. Apalagi beliau ini janda, kemudian putrinya, anaknya yang juga difabel, tidak bisa melihat, kemudian lagi satu juga tidak punya suami, janda juga kan. Beliau ini nyakap di sini, tapi syukur ya tuan rumahnya yang punya tanah baik sekali ya, tidak sewa ya kan. Ini gratis ya, karena memang hubungan kekeluargaan gitu. Ya mudah-mudahan kalau beliau pakainya sih happy aja, tenang-tenang aja di sini, yang mikirin kita gitu kan. Nggak mikirin beli pulsa ya. Jadi ketawa. Tapi beliau ini kan terbiasa hidup dengan seperti ini. Tapi yang penting layak tempatnya. Kalau kita lihat tempatnya sangat tidak layak, mungkin masaknya juga, makannya gimana, itu yang perlu kita pantau. Tempat ini beliau ini kayaknya sering dikunjungi oleh LSM atau masyarakat kita atau perusahaan-perusahaan yang peduli. Cuman ini karena tidak tempatnya yang tidak memadai. Saya berada di Bantaran Tukadunde ya. Jadi saya bawa petanya. Di dalam sini ada semacam pulau Gili ya. Ya sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk tempat pariwisata bagus, tapi kewenangan ini kan BWS. Maka Pak Kadis PU sudah saya tugaskan untuk koordinasi lah, ajak BWS turun. Ini ada potensi yang bagus sekali kan. Sayang kalau potensi ini tidak digarap, dibiarkan lewat begitu saja. Jadi airnya yang jernih bisa dimanfaatkan. Kemudian ini kan di tengah-tengahnya sebelum masuk ke Tukadunde yang di sana ini. Ini Tukadunde. Tapi ini ada tempat di bantaran yang cukup panjang yang bisa kita manfaatkan. Kalau dibuatkan bronjong semua, ini pohon-pohon yang semak-semak ini dibersihkan, saya yakin akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi menjadi satu kesatuan dengan jalan menuju ke tanah negara. Ya mudah-mudahan minimal kita lihat dulu. Kalau kita nggak lihat turun begini kan
nggak mampu mengambil sebuah keputusan atau berpikir sesuatu. Kasihan juga ibu ya kalau dibiarkan sini. Bapak punya adik kan, punya potensi bagus, siapa tahu nanti dia mau melukis di rumah kan kasihan gini. Karena bapak nggak bisa terus-terusan seperti ini Pak. Nanti kalau udah roboh kami yang salah. Jadi bedah lurah hari ini saya masuk ke Semar Purwokangin ya. Jadi seperti biasalah kami pertama masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, masalah pendidikan dan kesehatan. Tentu termasuk juga potensi-potensi yang ada di tempat itu. Nah di Semar Purwokangin dari segi kemiskinan memang tidak banyak, tetapi kedalaman kemiskinannya seperti yang saya sering katakan bahwa secara kuantitas kemiskinan di kota ini tidak begitu tinggi, tetapi secara kualitas ya kita menemukan sangat-sangat dalam sekali. Artinya apa? Bahwa mereka itu memang benar-benar agak susah untuk ditangani. Nah kemiskinan tadi terutama di kampung Lebah, jadi sudah mudah-mudahan tidak ada halangan lagi untuk mengeksekusi dari warga kita yang di sana tidak pernah mau diperbaiki rumahnya. Alasannya karena itu peninggalan, padahal itu sudah sangat tidak layak untuk ditempati. Nah mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kami rayu tadi Bapak Ibu tersebut, mereka sudah mau, mudah-mudahan segera bisa ditangani. Termasuk juga saya tugaskan di Kampung Lebah, ternyata banyak sekali warga kita yang seharusnya bisa ditangani rehab rumahnya. Nah oleh sebab itu saya sudah tugaskan Dinas PUPR dan Dinas Sosial untuk melakukan sinkronisasi data, mana yang diambil oleh Dinas PUPR lewat perkimnya nanti, mana yang akan diambil oleh Dinas Sosial. Nah sehingga tidak ada lagi alasan bagi warga kita yang tertinggal, tidak bisa ditangani. Saya yakin ada solusi kok untuk kita menangani. Yang penting kita benar-benar serius melihat situasi yang mereka hadapi. Jangan sampai dengan alasan karena alasan persyaratan ABCD, jadi warga kita benar-benar tidak bisa menikmati hidup dengan layak. Nah kemudian di Semar Purwokangin masalah jalan tembus ke Tanah TN, Bantaran Dekat Unde juga tadi Pak Kades ini dengan Pak Kades PUPR tadi saya sudah juga berjalan menelusuri tempat itu, di mana tempat itu merupakan saat yang sangat strategis, sangat layak digunakan untuk tempat rekreasi, tempat jogging track. Nah warga sudah ikhlas untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai infrastruktur, sehingga tahun 2021 kami membuat perencanaan, mudah-mudahan tahun 2022 bisa ditangani untuk fisiknya. Nah yang lain-lain tentu di Semar Purwokangin sudah terinventarisir semua apa yang ditemukan untuk diselesaikan baik jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.